Welcome back segmen Ngopsa edisi ke-8. Ini video tanpa skrip, tanpa editing. Gua akan tetap bahas video-video review dan update, tapi mungkin ya mudah-mudahan minggu ini gue bisa upload video stack STX ya. Ada permintaan dari Bang siapa nih? Altar Wijaya ya, bahas STX dong katanya. Oke. Mungkin minggu ini bakal gue upload. Dan juga mungkin minggu ini ada upload dari Cardano, Polygon, sama Polkadot mungkin ya. Walaupun sekarang juga gue akan bahas Polkadot. Ya, ini bahasan Polkadot di sini nanti gue bahas dari requestnya dari Bang Izana Kurokawa. Oke. Tapi sebelum kita bahas semua itu, kita hari ini bahas tentang event ekonomi hari ini. Ada beberapa yang cukup berpotensi menggerakkan harga gitu di pasar. Terus juga pengumuman besok dan lusa. Kemudian juga ada updatean dari Worldcoin yang kemarin kita sempat bahas ya di Ngopsa sebelumnya. Oke, sebelum gue mulai, gue mau jelasin dulu seperti biasa, ini bukan video saran investasi dan ini bukan video saran keuangan. Jadi kalian harus riset lagi, jangan telan mentah-mentah. Dan semua yang saya bilang, semua yang saya katakan bukan saran keuangan, bukan saran jual beli, oke? Ketika saya buat video ini sekarang di jam 15.44, tanggal berapa sih? Ini kan tanggal 24 kalau nggak salah ada. Tanggal 24 Juli ya. BTC di 29.767 dengan dominasinya 48,52. Agak naik sih sebenarnya kalau gue perhatiin ya. Terus juga Ethereum di 1871. Dia lagi minus 62% dari all time high-nya ya TH ya. XRP 0,7 ya masih segitu juga. Semua juga rasa segitu juga ya. Lagi sideways. Gue rasa gak lama lagi mungkin setelah Rebo atau Kemis lah ya. Gue rasa atau Rebo langsung lah. Itu bakalan ada pergerakan harga. Entah itu tekanan jual pun dorongan ke atas ya. Gue rasa akan seperti itu dalam waktu dekat ini. Fear and greed-nya lagi 56 netral, jadi so-so segitu aja lah. Kalau kita lihat yang top gainers-nya ketika gue bikin video kali ini tuh ada Trust Wallet, The Graph, GRT, kemudian ada Dogecoin. Dogecoin ini agak sempat naik ya, karena kalau nggak salah tuh Mamang Elon ngeganti Twitter jadi X aplikasi lah. Dan dia pakai logo Dogecoin, ya biasalah itu. Doge fathernya banget. SIP juga ikut naik tapi sedikit ya, nggak terlalu banyak, bahkan nggak nyampe 1% ketika gue buat video sekarang. Theta lumayan ya 1,23 ya. Terus kemudian yang lagi top losernya itu Synthetix 9,48%. Kemudian ada Maker. Nah kemarin sempat naik ya Maker ya, sekarang lagi minus 6,8%. Ya namanya juga kripto coy, 0 sampai 10% masih dianggap normal lah gitu. Pergerakan harga sangat fluktuatif. Oke, sekarang kita bahas event ekonomi hari ini. Sebenarnya ada dua yang menarik menurut saya. Pertama itu UK Manufacturing PMI. Tapi sayang ya ketika gue buat video ini soalnya udah selesai. Dia itu 15.30 dan gue belum lihat hasilnya, atau gue sekarang di hasil ya. Bentar. Itu cukup ini sih, maksudnya cukup bagus. Cukup berimpact. Kita lihat dulu hasilnya. Ini jam berapa sih? 17 ya. Tuh dia 45 ya aktualnya. Forecastnya 46,1. Ini cukup tertekan seharusnya ya. Pounds cukup tertekan. Kita akan lihat mungkin nanti dalam beberapa menit ke depan. Oke, kita nggak usah terlalu bahas yang itu karena itu udah lewat, udah terjadi, dan kita tinggal lihat aja hasil di market. Dan mungkin yang nanti akan cukup berdampak, bahkan lebih berdampak daripada tadi, itu S&P Global PMI. Jam berapa sih tadi tuh? Jam berapa ya? Ntar. Jam 24.05. Oke. Nah itu tuh apa sebenarnya? Jadi itu tuh sebuah kayak semacam apa ya? Itu tuh kayak semacam hasil survei gitu yang diterbitin sama Market Economics. Setiap bulannya diterbitin. Nah, itu tuh survei ke 400 eksekutif mencakup sektor transportasi,
komunikasi, perantara keuangan, layanan bisnis, dan pribadi komputasi dan IT, hotel, dan restoran. Jadi mereka tuh survei ke 400 eksekutif yang mencakup sektor-sektor tadi. Nah kalau misalnya secara teorinya ya, ketika aktualnya itu di atas forecast, maka secara teori seharusnya akan ada dorongan naik untuk US dollar. Tapi kalau aktualnya di bawah forecast, itu akan ada tekanan turun, tekanan ke bawah untuk US dollar. Nah, di situ tuh kalau indeksnya 50 artinya tidak ada perubahan dari bulan sebelumnya. Tapi kalau indeksnya lebih dari 50 artinya ada perubahan dari bulan sebelumnya dan itu lebih baik dari bulan sebelumnya gitu. Kalau kurang dari 50 artinya ada penurunan. Oke? Nah, gini. Sebelumnya itu kan aktualnya 54,4. Nah, sekarang itu forecastnya 54,0. Jika sesuai forecast secara teori artinya tetap ada peningkatan daripada bulan sebelumnya. Walaupun peningkatan tersebut tidak sebesar bulan sebelumnya. Sampai sini paham? Jadi kalau misalkan kemarin kan aktual 54,4 ya. Sekarang 54,0. Ada kekurangan dari penurunan dari bulan sebelumnya kan 0,4 gitu. Tapi sebenarnya kalau dia masih di atas 50 artinya dia ada peningkatan daripada bulan sebelumnya. Hanya aja peningkatan tidak sebesar bulan sebelumnya gitu. Oke? Jika sesuai forecast, walaupun PMI-nya cuma 54,0 itu dianggap ekonomi Amerika sedang tinggi. Artinya pelaku retail menganggap investasi di cryptocurrency akan relatif aman karena ekonominya mereka sedang baik gitu. Walaupun memang di beberapa orang bilang ke gue ya ekonomi di US itu tidak ada penunjukan perbaikan gitu. Gimana ya? Ya gue juga agak bingung sih kalau kayak gitu. Ya namanya juga pemerintah kadang-kadang suka mainin data ya. Bahkan gue setuju sama channel sebelah itu Rio Gunawan. Gue juga sering nonton dia bilang ada manipulasi data. Iya benar banget. Dan bahkan gue merasa bukan hanya di Amerika, di negara-negara lain ya, misalnya negara Wakanda gitu juga ada kadang-kadang. Oke, lepas lah, jangan bahas itu lah, gue nggak mau bahas ke politik dengan gue males. Oke. Nah ini juga ada beberapa pengumuman penting untuk besok dan lusa. Besok itu Microsoft, Google, dan Visa akan merilis laporan pendapatannya. Jadi akan cukup mungkin agak ada dampak sedikit ya, karena Microsoft, Google, dan Visa itu termasuk perusahaan teknologi yang besar, dan cryptocurrency terkadang Bitcoin itu sejalan dengan indeks yang teknologi gitu, apa gue lupa namanya anjir tiba-tiba. Iya bener ya, bener Nasdaq gitu mudah-mudahan. Lalu untuk lusa Rabu jam 9. Oke, jam 9 besok Rabu lusa ya. Keputusan suku bunga Fed akan diumumkan. Nah, diharapkan ini tuh peningkatannya sekitar 25 basis point. Kemudian juga 21.30 ada Jerome Powell akan speech ya. Oke, kemudian terakhir ini ada besok untuk Rabunya, nih lusa bukan besok. Lusa Komite Jasa Keuangan DPR-nya itu akan melakukan pemungutan suara yang sebelumnya ditunda. Pemungutan suara tentang undang-undang cryptocurrency. Nah, sekarang kita masuk ke Polkadot aja, agak cepet karena gue harus keluar lagi. Bentar lagi. Ini request dari Izana Kurokawa, Bang bahas Polkadot karena banyak yang bilang mau buat ATH baru. Oke, sebenarnya gini, tanpa gue panjang lebar, gue percaya Polkadot itu akan buat all time high baru. Ya, simple sih ya menurut gue. Karena gini, Polkadot itu proyeknya jelas banget. Ya kategori jelas lah gitu dibanding beberapa proyek lain. Terus orang-orang di belakangnya juga jelas, punya kemampuan, punya kompetensi gitu. Gavin Wood itu bukan orang sembarangan. Itu punya banyak hal lah yang bisa dilakukan. Terus juga kalau misalnya kita bahas update-nya, komunitas pengembangannya itu cukup aktif ya, karena ada sekitar 19.000 hanya dari bulan Januari dan Februari. Kemudian juga gue ambil data dari Mesari, disebutkan bahwa token DOT tidak dianggap sekuritas oleh SEC kemarin ketika Cardano, Polygon, Sandbox ya, itu dianggap sekuritas. Algorand juga. Nah, DOT itu tidak disebutkan di situ.
Padahal siapa yang nggak tahu DOT sih gitu kan. Polkadot tuh termasuk gede gitu. Yang artinya ketika tidak disebutkan oleh SEC, menandakan token DOT telah berubah dan tidak lagi dianggap sebagai sekuritas setelah 3 tahun mereka melakukan diskusi dengan SEC. Gue nggak tahu di belakang ada kong kali kong apa, ada deal-dealan apa. Jujur gue belum nyampe sana, belum cari informasinya, tapi gue rasa beberapa proyek besar itu akan menggunakan DOT sih. Pemikiran gue ya, ini bukan saran atau apa. Mungkin seperti itu. Kalau gue ditanya punya DOT apa enggak, gue nggak punya DOT. Gue punyanya pakainya Atom, Cosmos. Kenapa? Ya lebih ke selera aja sih ya. Gue lebih suka konsep dan gagasan idenya Cosmos gitu. Tapi DOT bagus, jelas bagus lah gitu, nggak perlu diragukan. Sepahit-pahitnya ketika buran nanti, gue berpikir DOT mungkin pahit banget gitu. Kalau misalkan pahitnya dia bakal ke all time high-nya lagi, balik lagi dan turun lagi. Tapi untuk sekelas DOT, gue rasa dia bakal buat ATH baru. Walaupun gue nggak tahu akan seberapa tinggi gitu ATH barunya, seberapa besar potensinya. Oke, kenaikannya gue nggak bisa memprediksi itu karena gue pribadi sebenarnya agak jarang ngikutin Polkadot. Ya karena simpelnya nggak gue punya aja. Kemudian kalau kita bahas update-nya lagi ya, di Polkadot itu ada pendanaan, ada program pendanaan atau hibah. Ini sebenarnya program yang lazim, ada banyak di proyek-proyek lain, di blockchain lain, pendanaan, hibah dan lain sebagainya. Tujuannya untuk meningkatkan ekosistem dari blockchain tersebut. Dan biasanya dana pendanaan itu untuk pengembangan perangkat lunak dan riset terkait Polkadot dan Kusama. Begitu juga dengan proyek-proyek lainnya. Dan gue selalu bilang di banyak video gue, bahkan di video-video gue tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021, 2022, gue selalu bilang, proyek cryptocurrency, mau itu dia punya jaringan sendiri macam blockchain kayak Cardano, Polkadot, Cosmos, Solana, dan dia punya dana pengembangan, dana hibah, itu akan jauh lebih bagus daripada proyek-proyek sejenis tidak punya dana pengembangan. Percaya deh, karena secara tidak langsung itu tuh kita kayak semacam digaransi gitu bahwa ke depan itu pengembangannya akan tetap ada, dan itu penting banget. Proyek kripto kalau nggak ada pengembangan artinya hype-nya tidak terjaga, gitu aja simpelnya. Oke? Kalau hype-nya nggak terjaga, ya harganya mungkin akan stagnan, bahkan cenderung turun karena orang melihat cryptocurrency itu memang tidak lepas dari hype. Ada beberapa token, beberapa proyek yang sebenarnya tuh gue kurang suka gitu sama proyek itu, tapi gue koleksi karena gue melihat hype-nya lebih gede. Contoh gini deh, gue sebut aja ya, gue punya token Sen, tapi sebenarnya hati gue lebih suka token Mana daripada Sen gitu. Kalau misalkan gue tanya, tuh lu lebih suka di metaverse mana? Jawabannya Decentraland. Tapi kenapa gue pilih Sen, token Sen? Karena gue lihat hype-nya justru banyaknya tuh di Sandbox. Kalau kita lihat dari investornya, terus juga kalau kita lihat dari berita-berita yang ada gitu kan, terus kerjasama, kayaknya Decentraland tuh agak kurang nendang gitu. Sedangkan kalau di kripto ya cari yang nendang, yang hype-nya gitu. Kalau mau jangka pendek. Oke, jangan salah pemahaman. Dan ini bukan salah investasi ya, karena gue juga masih banyak belajar, masih banyak salahnya. Dan terus kalau kita lihat juga ada salah satu update menarik dari Polkadot mungkin yang buat sebagian orang jadi tertarik, yaitu tentang Polkadot 2.0. Nah ini tuh kemarin kan kita tahunya Polkadot doang gitu, ternyata ada Polkadot 1.0 dan sekarang mau ada Polkadot 2.0. Ini gue rasa ya sebenarnya sama kayak Polygon, yang ada Polygon 2.0. Dia mencoba beradaptasi dengan situasi dan kondisi pasar saat ini. Walaupun memang gini, agak beda nih. Kalau Polygon itu menurut gue pribadi ya, walaupun mereka berkali-kali pengembang itu bilang ini perubahan tidak terkait dengan regulasi, tidak terkait dengan SEC yang mengatakan bahwa Polygon adalah sekuritas. Tapi kalau Polygon, kalau kita lihat ya, kalau kita dengan seksama coba pahamin, perubahan Polygon menjadi Polygon 2.0 dan perubahan token Pol dari Matic nanti secara bertahap mungkin itu lebih kayak adaptasi supaya proyek mereka tidak dianggap sekuritas. Menurut gue pribadi ya,
gitu. Nah kalau Polygon ini kalau Polkadot ini agak beda, walaupun memang benar untuk adaptasi soalnya, tapi yang pertama itu nanti akan ada mekanisme tambahan. Jujur gue mekanisme tambahan ini bukan nggak ngerti ya, belum tahu gitu, karena belum dapat detail seperti apa mekanisme apa tambahannya itu kayak gimana, gue belum tahu karena risetnya juga terbatas. Jadi mohon dimaklumi, mungkin ke depan ketika gue update video Polkadot sendiri gitu dalam beberapa menit, gue bakal lebih detail tentang mekanisme tambahan. Kemudian akan lebih fleksibel Polkadot 2.0. Kemudian juga ada tambahan modal untuk mengalokasikan ruang Polkadot di luar model Parachain. Dan juga ada ide untuk membuat perjanjian mirip perjanjian antara beberapa blockchain yang disebut kesepakatan. Oh ya, gue minta maaf kalau video dari Ngopsa ini itu kedengeran suara-suara dari luar, suara mobil, motor, suara tukang tahu bulat dan lain sebagainya, karena video Ngopsa nggak gue pakein audio eksternal supaya cepet aja ya, supaya gue nggak perlu lagi mindah-mindahin pakai laptop. Jadi gue tinggal cutting aja gitu maksudnya. Cutting juga cuman awalnya doang, intronya doang. Tapi kalau video-video yang biasa, yang review, yang update, pasti gue detail pakai audio eksternal. Jadi mohon dimaklum. Oke, apalagi ya? Ada lagi nih, itu aja ya gue untuk update Polkadot yang request dari Izana Kurokawa, nama akunnya. Gue belum bisa updatein detail karena memang sekilas aja kan. Tapi kan inti pertanyaan terjawab ya, apakah Polkadot bisa melebihi all time high-nya? Kalau saya pribadi sangat percaya itu gitu. Oke. Kemudian yang ini ada update dari WorldCoin. Kemarin kita sempat bahas WorldCoin, sempat kita singgung sedikit yang ketika kita bahas Optimism. Nah, WorldCoin itu kan sekarang ada di Superchain di Optimism. Kalau kalian belum tahu apa itu Superchain, kalian bisa cek aja video Superchain di channel ini, udah gue bahas. Itu video sendiri tentang bahas Superchain. Videonya nggak lama, kayak di bawah 8 menit gitu. Nah, hari ini tanggal 24 si Sam Altman, pendiri ChatGPT ya, OpenAI, itu dia ada rumornya meluncurkan WorldCoin gitu. Dan Binance akan listing. Ya, jelas lah karena ini bukan proyek kacangan gitu. Pasti Binance mau listing. Kalau kalian mau bahas atau mau dibahas secara khusus tentang proyek WorldCoin ini, tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Nanti kalau misalkan banyak banget, gue mungkin akan hold dulu, tunda dulu untuk update STX yang requestan dari Bang Alto Altar Wijaya, bahas STX dan kaitannya dengan BTC. Mungkin akan gue tahan dulu karena memang gue belum sempat nyarinya Bang, mohon maaf. Tapi gue bakalan kerjain tetap. Kalau kalian pengen WorldCoin dulu, tulis, nanti gue akan coba cari. Kalau gue dapat bahan itu juga ya, kalau belum dapat bahannya mungkin akan gue hold juga, akan gue tunda sampai gue dapat bahan-bahan atau materi-materi yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, itu aja video kali ini karena udah jam 4, gue rasa udah 18 menit itu juga. Gitu aja sampai kali ini, semoga kita lebih gampang cuan ke depannya. Thanks for watching.